Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pecahan. Diharapkan setelah kalian mempelajari pecahan hari ini, kalian bisa menjelaskan pengertian pecahan dan menentukan pecahan yang senilai. Apa itu pecahan? Ya, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Sebagai contoh, Ustadzah mempunyai satu donat, kemudian Ustadzah potong menjadi dua bagian yang sama besar. Maka masing-masing bagian donat ini bernilai 1/2. Satu bagian dari 2, di mana 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Ya, ingat kata kuncinya, pembilang itu yang di atas dan penyebut yang di bawah. Selanjutnya, apa sih pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Di sini Ustadzah mempunyai satu pizza yang kemudian dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Maka masing-masing dari potongan pizza ini bernilai 1/8. Satu bagian dari 8. Kemudian Ustadzah mempunyai satu pizza tetapi dipotong menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Maka masing-masing potong pizza ini senilai dengan 1/4, yaitu 1 bagian dari 4. Nah, perhatikan, 2 potong pizza yang pertama ini sama besar atau senilai dengan 1 potong pizza kedua. Saya ulangi, 2 potong pizza pertama itu sama besar atau senilai dengan 1 potong pizza kedua. 2 potong pizza, maka bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan 2/8. 2 bagian dari 8. Karena tadi dipotongnya menjadi 8 bagian. Kemudian 1 potong pizza kedua bisa dituliskan 1/4. 1 potong dari 4. 1 bagian dari 4. Kenapa dari 4 atau per 4? Karena pizzanya dipotong menjadi 4. Jadi 2/8
senilai dengan 1/4. Pecahan senilai juga dapat ditentukan dengan menggunakan gambar seperti di bawah ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar garis bilangan. Contoh, pecahan 1/2 sama besar dengan pecahan 2/4. Pecahan 1/2 sama besar dengan pecahan 2/4. Ya, jadi menentukan pecahan itu senilai atau tidak dengan garis bilangan dapat dilihat dengan 1/2 ini sejajar atau tidak dengan 2/4. Nah, di sini kalau sejajar, maka kalau kita tarik garis, nah, ini menjadi garis lurus. Maka artinya ini adalah senilai. Jadi 1/2 senilai 2/4. Apakah ada pecahan lain yang senilai? Ya, coba kita tarik garis ke bawah. Ya, ternyata ada lagi yang senilai ya teman-teman ya. Ada 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8. Jadi pecahan 1/2 juga sama besar atau senilai dengan pecahan 2/4, 3/6, dan 4/8. Atau dapat ditulis 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8. Ingat ya teman-teman kata kuncinya. Jika pecahan itu senilai, maka dalam garis bilangan tersebut akan sejajar. Nah, dan jika kita tarik garis, maka akan menjadi garis lurus. Maka menunjukkan pecahan itu adalah sejajar. Ini dia yang Ustazah kasih tanda kuning. Fahimtum ya? Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah dua cara lain untuk menentukan pecahan senilai. Jadi selain tadi dengan gambar dan garis bilangan, ada juga cara lain. Apa itu? Yang pertama dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Saya ulangi, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Caranya, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Masih ingat? Pembilang itu yang atas atau yang bawah? Ya, ingat pembilang atas, penyebut bawah. Jadi, dari 6/12 ini, pembilangnya 6, kita bagi dengan 2. Penyebutnya 12, kita bagi juga dengan 2. Karena syaratnya pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Di sini Ustazah bagi dengan bilangan 2. 6 dibagi 2 dan 12 dibagi 2. Maka hasilnya 6 dibagi 2 sama dengan 3 dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan 2. Kemudian yang kedua, 6/12 di sini Ustazah akan bagi dengan bilangan 3. Jadi 6 dibagi 3, 12 juga dibagi dengan 3. Tidak boleh dibagi dengan bilangan yang berbeda. Syaratnya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, perhatikan nih ya. Ustazah sama-sama bagi 3. 6-nya dibagi 3, 12-nya juga dibagi 3. Hasilnya adalah 6 dibagi 3, 2. 12 dibagi 3, 4. Jadi 6/12 senilai dengan 2/4.
4. Yang tadi 6/12 senilai dengan 3/6. Fahimtum ya Uti ya? Ya, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kemudian yang cara selanjutnya yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Tadi membagi, kalau sekarang mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Ya. Kalau di sini kuncinya pembilang dan penyebut dikali. Ya, dikali dengan bilangan yang sama. Di sini Ustazah akan mengalihkan dengan bilangan 2. Jadi 6 dikali 2, 12 juga dikali dengan 2. Pembilangnya dikali 2, penyebutnya juga dikali 2. 6 dikali 2, 12. 12 dikali 2, 24. Maka 6/12 senilai dengan 12/24. Fahim tuh? Ya. Kemudian selanjutnya Ustazah akan mencari pecahan yang senilai dengan 6/12 dengan mengalihkannya dengan bilangan 3. Ya. Pembilang 6 dikali 3, kemudian penyebutnya 12 juga dikalikan 3. Atas kali 3, bawah kali 3. Pembilang kali 3, penyebut kali 3. 6 kali 3, 18. 12 kali 3, 36. Maka 6/12 sama dengan 18/36. Jadi 3/6, 2/4, 12/24, 18/36 itu senilai dengan 6/12 atau dapat ditulis 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 2/4 sama dengan 12/24 sama dengan 18/36. Sampai di sini Uti paham ya? Ya, ingat kata kuncinya dibagi dengan bilangan yang sama atau dikali dengan bilangan yang sama. Pembilang yang di bagian atas, penyebut di bagian bawah. Atas kali 2 berarti bawah kali 2. Pembilang kali 3 berarti penyebutnya juga dikali dengan 3. Tidak boleh dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang berbeda. Fahim tuh ya Uti ya? Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah cukup. Sebelum Ustazah akhiri, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Semangat Uti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.